Om Begawan mengucapkan selamat nih atas pelantikan anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029 yang pagi tadi itu dilantik. Bersamaan ada DPD, DPR, dan MPR. Ya semoga amanah lah dan tidak mengkhianati kami sebagai pemilih. Mbok tulung sing sregep mlebu sidang, yang rajin, jombolosan lalu bobok di sidang, meneng-meneng aja ndak pernah kritis. Nek mau meneng wae di DPR ya monggo mundur biar di PAW, diganti anggota yang berani bersuara, karena DPR ini wakil rakyat yang memperjuangkan suara rakyat. Lah ada peristiwa menarik di sela-sela pelantikan anggota DPR yang baru tadi dilakukan. Om Begawan ngeker ini, melihat kejadian yang mungkin bisa menjadi sebuah bahan obrolan ini. Ini saat rombongan presiden tiba di gedung DPR, itu Mbak Puan itu asik banget ngobrol sama Pak Prabowo. Wah, apa itu yang mau diomongin, apa ya kira-kira tuh? Kalau anak kecil itu ya asik gitu loh ngomong. Nah sedangkan presiden terus berjalan ngobrol sama Pak Airlangga itu. Nah ini pandangan Om Begawan ini, perkiraan Om Begawan ini. Masa sih Pak Mulyono cuek aja itu ketika ketemu Mbak Puan itu. Ya kelihatannya lagi ada beban berat dalam hatinya. Lah bila mesti ngerteni betapa dekatnya Mbak Puan sama Pak Prabowo, lagi ngelenik ngomong dengan asiknya itu. Ya secara kasat mata ketok banget lah ada kenyamanan yang terjalin antara dua pimpinan partai besar itu. Mesra banget kok. Nah sementara si Mulyono ini ketika ngancani ex ketua partai yang kudu mundur karena perintah, ya miris sebenarnya. Melihat Pak Airlangga ini mesake loh bos. Iya bekas ketua umum partai besar, partai Ciamil, partai jadul yang selalu muncul dari zaman Baluha sampai sekarang. Selalu ada di partai Golkar. Tapi ketuanya bisa mundur tanpa alasan. Apa mungkin mau dikembalikan citranya dengan berjalan berdua sama Pak Mulyono. Wah, kemarin tak undur gitu, sekarang ya ben dikira kita mesra aja. Ya apa kita masih mau ngalem kalau gitu itu, mau memuji atau ngedukung. Lah elit politik yang cara berpolitik yang ngawur tanpa aturan. Dan akhir-akhir ini anak-anaknya sekarang malah ngelunjak, sering merasa gede, merasa kuat karena anaknya Pak Mulyono. Dan banyak merendahkan politisi senior itu. Ini adab etikanya renek. Lalu Begawan sih memaknai perbincangan akrab antara Mbak Puan dengan Pak Prabowo itu bukan demi kepentingan mereka. Ya jelas lah, ada di gedung DPR itu, melainkan demi kepentingan kita sebagai rakyat. Dua elit itu seolah-olah mau ngandani tau enggak, mau menyampaikan pesan itu kepada kita. Mereka bukan bagian dari penguasa yang lupa bagaimana menjaga demokrasi ini, dan mereka enggan, mereka males gitu loh, bahkan tidak mau berdekatan dengan penguasa. Ini gambarannya seperti itu. Asben melakukan dewe, aku tak ngomong sendiri gitu. Nah,
Nah, gimana? Penguasa yang hanya bekerja demi keluarganya saja, demi kelompoknya, demi pemujanya. Mereka tidak pengen masa depan bangsa ini rusak. Kedua elit politik ini, Mbak Puan sama Pak Prabowo ini, nggak mau Indonesia tahun 2030 hancur, nggak mau. Apalagi demi kepentingan syahwat kekuasaan. Maka saya melihat geleniknya ngobrolnya Mbak Puan sama Pak Prabowo ini pasti ada hal-hal yang pengen disampaikan kepada kita. Demi kita, demi negara kita ini. Nah, ngomolers jangan kira akrabnya dua tokoh itu gak bikin keder, gak bikin deg-degan, gak bikin gregetan itu. Nah, ini adalah resahnya Pak Mulyono tingkat kolonel, belum tingkat jenderal. Hampir. Oh, nanti kalau sudah ada pertemuan Pak Prabowo dengan Mbak Megawati, lah itu keresahannya baru mentok. Ini baru hampir mentok ini. Keresahan, rasa deg-degannya Pak Mulyono. Nah, bila presiden mendatang dan kabinet dikendalikan dari ketua-ketua partai besar ini, pemerintah dikendalikan oleh Gerindra dan DPR dikendalikan oleh PDIP. Iya toh, DPR ada di tangan PDI Perjuangan. Lah Mulyono mau berharap ke siapa untuk menjaga anak-anaknya yang diperjuangkan begitu hebatnya, sehingga punya kedudukan ada di partai politik, ada di pemerintahan sebagai wakil presiden, mantunya didorong-dorong jadi gubernur. Lalu mau berharap kemana? Masih berharap ke Golkar, yakin, kuat itu loh. Sekuat apa Golkar ngadepi banyak partai? Gak kuat, Bung. Dan akrabnya presiden terpilih menunjukkan dukungan pada Mbak Puan untuk kembali jadi ketua DPR. Ini terlihat nyata. Gerindra sama sekali tidak takut kok ketika Mbak Puan kembali jadi ketua DPR. Nah, bila ketua DPR-nya dipegang PDIP, ya akhirnya Mbak Puan sama Pak Prabowo ya akhirnya gelenik tadi. Ngobrol akrab berdua. Karena dua elit ini yang akan memimpin negara kita untuk mengendalikan pemerintah kita. Eksekutif dipegang Pak Prabowo, legislatif dipegang oleh Mbak Puan. Ya. Nah, mengapa? Mengapa dua partai ini adalah yang kita harapkan? Karena dua partai ini partai nasionalis. Yang bicara soal kepentingan nasional. Bukan kepentingan individu atau kelompok. Yang pasti sebelum beredar kabar bila undang-undang MD3 atau soal komposisi pimpinan DPR mau diutak-utik, mau diobok-obok. Persis dengan kejadian undang-undang Pilpres kemarin. Di mana batas usia juga diintervensi kepentingan tertentu. Oh, ini ora iso. Nah, siapa lagi yang berkepentingan kalau mau ngobok-obok undang-undang MD3? Ya kita tahu lah. Sebelum pemilu, siapa yang pengen menghancurkan PDI Perjuangan? Mau mengkerdilkan PDI Perjuangan. Faktanya partai lain pengen pemilu berjalan fair. Berjalan apa adanya. Berjalan secara profesional. Bertarung politik, memperebutkan pemilih itu hal biasa. Tapi nek nganggo cawe-cawe dengan cara-cara yang tidak elegan, demokrasi hancur, bong. Nah, bila kita ingat apa yang disampaikan mantan Gubernur Lemhanas, kalau kita ingat loh itu rekam jejaknya masih tuh, Pak Andi Wijayanto, yang bilang kalau Mulyono tidak menginginkan PDIP dominan di politik. Yang ngomong bukan Begawan loh, yang ngomong Pak Wijayanto loh. Ya, lah kok bisa segitu bencinya itu Pak Mulyono dengan PDIP? Itu bisa kualat loh itu. Di shot kita di waktu piye itu. Karena dia lahir dari rahim PDIP. Masa memurkai atau mengkhianati seorang ibu. Shot kita di waktu piye coba. Nah, artinya waktu Mulyono gagal mengkerdilkan PDIP, tindakan kemudian ada upaya menggagalkan Mbak Puan jadi ketua DPR dengan dorong-dorong mengotak-atik undang-undang MD3. Sekarang udah nggak bisa, Bung.
Politisi-politisi sekarang udah pada sadar ngapain kita mau ditekan-tekan sama penguasa. Harga diri, marwahnya hancur kalau gitu. Sebagai politisi mulai turu wae kalau hanya menuruti apa maunya kekuasaan. Nggak bisa ngomong. Jadi politisi itu sing kuandel, ora kendel ya balik kandang aja lah. Apakah kita mau melupakan? Dalam 5 tahun terakhir ini berbagai kebijakan undang-undang yang dihasilkan menjaga kepentingan rakyat. Harusnya. Nah, sementara ketua DPR sebelumnya, sebelum Mbak Puan itu, yang berasal dari Golkar, malah memanfaatkan jabatannya. Belum lupa kasus Papa minta saham Pak Setio Novianto itu kan. Apa yang beginian yang mau dikasih panggung? Bisa-bisa rakyat makin pedih nasibnya. Terpilihnya Mbak Puan itu makin memperlihatkan bila negara ini bisa diselamatkan. Bisa dicek itu di kalangan masyarakat. Para pendukungnya Mulyono pasti kelabakan. Pasti umrek itu. Ucet lah. Nah, emang apa gitu? Nah, dampaknya bisa ke pilkada juga. Rakyat akan melihat bila hubungan PDIP serta Gerindra semakin mesra, semakin baik. Nggak usah dipikir soal PDIP bakal masuk kabinet atau tidak. Orang penting itu. Soal itu bukan faktor penting. Harapan Om Bengawan malah sebaliknya. PDIP berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Nah, kata seorang teman ini, PDIP itu bos, mau di dalam atau di luar pemerintah. Asal Mbak Puan ketua DPR, dijamin bikin panas dingin Pak Mulyono. Masa depan politik anak-anaknya sudah bakalan kian redup Pak. Cegati kono, cegati kene, arep metu ngendi? Angslup bumi. Cegati Antasena. Munggah. Cegati Gatotkaca. Akhirnya bingung. Nah, sekarang lihat saja dulu, kapan terakhir cawapres terpilih ketemu sama presiden terpilih? Aku sudah lupa ya kapan, malah ini lagi dicari-cari lagi kemana itu orang nek suaranya itu nengahin. Nah, di sisi lain yang berkali-kali jedul jadi topik di media mainstream malah rencana pertemuan Mbak Mega sama Pak Prabowo, Pro Mega Jilid 2 nih. Nah, ini Pak Mulyono yo duwe partai cuwilik tok. Wes ngono ora mlebu ning Senayan. Anak-anak Mulyono sekarang ini juga lagi terkena isu-isu negatif. Ning malah ngelunjak. Mau bagaimanapun, perilaku mereka bukan perilaku yang pantas untuk dibiarkan. Tidak pantas untuk dicontoh kaum muda. Bagaimana generasi muda melihat dan menilai Gibran sama si Kaisang? Oh, bisa luput cilaka generasi muda kalau meniru mereka. Ingat loh, gak hanya cawapres terpilih yang kini sudah tak dekat-dekat dengan capres terpilih. Bukan hanya Gibran yang tidak dekat dengan Prabowo. Ketua Umum PSI juga mengalami hal yang sama. Ora iso cedak-cedak. Ya kita tunggu aja lah. Pertemuan Mbak Megawati dengan Pak Prabowo dalam Promega Jilid 2 ini akan semakin menggetarkan, menakutkan bagi Pak Mulyono di masa depan. Itu ya. Oke lah, salam Begawan, salam mengumpul, sampai jumpa. Kita ketemu di lain kesempatan. Dadah.